Kadang-kadang dibawa ke pasar. Oh. Iya, kadang-kadang ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu, Mbak. Tolong untuk pemerintah Jawa Timur diberi kemudahan untuk memberi kredit ke UMKM. Dukungan mendorong Pemkab untuk memprioritaskan program-program yang memfasilitasi UMKM masuk ke ekosistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Ketemu lagi kita. Iya. Kita baru ketemu berapa puluh tahun lalu ya, Mbak ya? Iya, kira-kira ya. 7 purnama ya, Pak. Iya, iya. Apa kabar, sehat, J? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Lagi sibuk apa, Pak, ini, Pak? Di Mojokerto atau bolak-balik Surabaya? Saya sibuk di rumah itu ya orang desa, Mbak. Ya berkebun. Oh, Abah punya kebun toh? Iya, iya. Kebun apa, Pak? Itu tanaman tebu sama pepaya. Oh, Wong desa, Mbak. Kates ya, Pak ya? Iya, Kalau kates, bahasa kates. Surabaya kates. Iya, kates, Di Mojokerto kates. ya kates. Iya, iya. Kebun, kates sama tebu. Tebunya 200 hektar, katesnya 200 hektar ya, Pak? Iya, enggak. Ya, Pak. Loh, Pak, sebentar. Oh, berarti apa ini basicnya, backgroundnya adalah dari dulu berkebun? Iya, Oh. petani. Bapak, Ibu, jenengan bertani? Petani. Memang sudah tebu dari dulu? Iya. Atau berganti-ganti sesuai musim? Tebu, padi. Oh, padi juga? Iya. Oh, tebu, padi, kemudian kates ya, Pak? Kates baru aja atau memang? Kates barusan ini. Barusan ini. Oh, memang lagi musim kates tak, Pak? Mungkin. Oh, Iya, iya. tapi tumbuh. Alhamdulillah. Tumbuh ya? syukur Oh, Mungkin. iya. Tapi rasanya lek kates ya ndak ada musim-musiman ya, Pak ya? Pak, berarti kalau ngomongin soal backgroundnya Abah Soleh ini ya, Pak ya? Iya. Abah Soleh ini adalah backgroundnya dari orang daerah Iya. yang bertani, Iya. bercocok tanam ya. Iya. Kok bisa jadi komisi C? Ini kan harusnya kisah inspiratif ya, Pak ya? Iya. Awalnya gimana dulu, Pak? Ya, iya. Saya ini mengalir saja, Mbak. Oh, gitu? Iya. Yes, wayai. Gitu, Mbak. Ya, yang penting kita itu berusaha, bekerja keras. Yang penting saya itu jujur gitu aja, Mbak. Betul. Iya, iya. Bekerja sesuai capability ya, Pak Iya, ya. iya. Tapi memang apa dari kuliah memang sudah berambisi untuk besok aku harus jadi anggota DPRD gitu. Oh, enggak, Mbak. Saya ini ya basicnya itu dari pengusaha. Saya berangkat dari orang desa juga, abah saya dan ibu saya petani, Mbak. Saudara saya memang di desa itu, orang zaman dulu, saudara saya itu 12. Abah anak keberapa? Saya ini anak ke-9. Ke-9, berarti masih punya adik 3. Iya. Oh, berarti kakaknya 8. Iya. 12 bersaudara, Bang. Iya, iya. Wow. Itu gimana dulu kemeriaknya waktu masih kecil Bapak sekolah? Waktu zaman dulu, Mbak, masalahnya ya dikatakan orang tua itu ya mampu ya mampu, dikatakan enggak ya enggak. Dan alhamdulillah saudara saya itu ya istilahnya itu usaha ya mapan-mapan. Kebetulan ada yang jadi kepala desa, juga ada yang petani, ya ada yang petani, dan alhamdulillah saya juga istri saya kebetulan diparingi derajat oleh Allah, Mbak. Istri saya juga DPRD Kabupaten Mojokerto, saya DPRD Provinsi. Dulu saya DPRD Kabupaten Mojokerto, Dapil 2 meliputi Kecamatan Pacet, Kecamatan Terawah, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Jatirejo. Sekarang
istri saya yang melanjutkan. Ya. Oh, di tempat yang Abah Iya, dulu, karena iya. Abah sudah bergeser ke provinsi. Iya, iya, iya. Oh, begitu. Tapi berarti dari 12 bersaudara tadi tidak semuanya jadi pejabat ya, Pak? Ada jadi pengusaha. Pengusaha, terus nuku, bertani, dan kebetulan saya ini dan istri saya itu ya alhamdulillah ndek-ndekan, Mbak. Ndek-ndekan Iya. itu apa, Pak? Ndek-ndekan iki apa ya apa? Nyonya saya dulunya basicnya itu di pendidikan guru madrasah, Mbak. Oh, guru madrasah MI. Iya. Atau MTS. MI. MTS, ya. J. Dan beliau tahun kira-kira tahun 2013 alhamdulillah mencalonkan kepala desa Cadi. Beliau kepala desa, saya DPRD Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto 2 kali, dan alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto juga saya jadi pimpinan, Mbak, pimpinan DPRD dan terpilih jadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto, Mbak. Baik, selama 2 periode tadi. Iya. Baik, jadi sekarang Abah bergeser ke provinsi, Ibu di Mojokerto. Iya. Di Mojokerto dengan dapil yang sama di, Iya, di Terawas. iya, dapil Pacet. 2. Dapil Iya. 2 ya. Iya. Baik, luar biasa. Bah, berarti kalau kita linearkan dengan background keluarga Abah tadi yang pengusaha, kemudian ada yang meracang di toko, berarti termasuk beberapa keluarga Abah termasuk dalam UMKM setempat ya, Bah? Betul ya? Alhamdulillah ya. Nah, kalau ngomongin UMKM nih, Bah, kita hari ini ngobrolin UMKM nih, Bah. UMKM itu kan bisa dibilang sebagai tulang punggung ekonomi daerah ya, Pak. Kalau di daerah UMKM itu benar-benar menopang sekali untuk devisa daerah tersebut ya, Pak. Karena jual barang kerajinan, makanan yang dikenal ke halayak ramai, ke luar nih. Nah, dari sudut pandang Komisi C nih, Abah sebagai Komisi C nih, seberapa strategis sih peran UMKM buat daerah masing-masing itu, Pak? Ya sangat strategis, Mbak, dan vital. Komisi C memandang UMKM sebagai tulang punggung atau backbone atau perekonomian Jawa Timur, peran dan strategis penciptaan lapangan kerja. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mengurangi angka pengangguran. Betul. Peningkatan pendapatan masyarakat, memberikan sumber daya penghasilan bagi jutaan keluarga di Jawa Timur. Pemerataan ekonomi, menggerakkan ekonomi di pedesaan dan kota-kota kecil, mengurangi kesenjangan antara wilayah. Inovasi dan kreativitas mendorong munculnya produk dan layanan baru yang sesuai dengan kreatif lokal. Peningkatan PAD, kontribusi UMKM terhadap PDRB dan potensi pajak daerah meskipun masih kecil, Mbak, namun berpotensi besar. Kesimpulannya adalah kesejahteraan masyarakat Jatim sangat tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan UMKM, Mbak. Nah, kalau di daerah Abah sendiri nih, yang Abah bilang katanya saya itu di pinggiran Mojokerto, Mbak, di arah mau ke Jombang. Itu UMKM yang paling kenceng di sana itu apa, Pak? Penghasilan? Oh, di sana itu UMKM tas juga ada, terus apa itu keripik-keripik itu. Oh, Mbak. Ya. baik. Yang paling laris keripik apa, Pak? Kalau di tempatnya Abah? Sana itu keripik itu kaspe itu, Mbak, di daerah Gondang itu, Mbak. Apa itu kaspe, Pak? Maaf, saya orang kota, Pak. Pohong. Pohong. Oh, Iya, iya. pohong. Iya, Kalau iya. pohong saya tahu, Pak. Oh, kaspe itu pohong. Iya. Di keripik pohong gitu kayak Iya, iya. yang biasanya gitu, tak, Pak? Iya, keripik pohong juga bisa dibuat geduk, juga bisa dibuat tape. Kalau tape iya, geduk pohong. Iya. Oh, saya baru dengar kalau ini. Kalau tape saya tahu. Tape pohong, keripik pohong, geduk pohong. Iya. Oh, enak, Pak. Monggo kalau jalan-jalan ke Harusnya bawa. Kabupaten Mojokerto nanti
Siap ya Pak? Saya siapi gedok pohong. Iya. Apa harusnya bawa sampling hari ini Pak? Ya, tadi Mbak siap Mbak. Ya. Jadi pohong itu memang lagi dibudidayakan ya Pak di desanya Abah. Iya. Tapi kalau untuk tebu sendiri memang itu sudah komoditi unggulan ya Pak? Iya, kebetulan di daerah Mojokerto itu tanaman tebu kira-kira 80%. Dan alhamdulillah juga saya juga kira-kira tebu saya sendiri mungkin kurang lebih 50 hektar. Dan juga saya punya penampungan tebu untuk dari sawah saya kirim ke pok-pokan atau timbangan. Lalu itu saya kirim ke PG Madiun sama Malang, Mbak. Berarti Krebet, ya. apa berarti sebutannya apa? Pengepul? Atau pengepul. Pengepul. Jadi maksudnya dari petani kan, Mbak? Iya, petani. Dari petani ke Abah. Iya. Dari Abah ke PG. Iya, PG ya. Berarti apa kayak menjembatani gitu tebunya petani gitu ya, Pak ya. Baik. Ikhtiar lah, Mbak. Iya. Gimana nggak ikhtiar 50 hektar, Pak? Iya. Oke, jadi memang berarti petani tebu itu memang Abah yang mengkoordinir di area sekitar desanya Abah ya. Untuk didistribusikan ke pabrik gulanya. Iya. Seperti itu. Jadi memang tebu masih jadi komoditi utama ya, Pak? Iya, daerah Mojokerto. Daerah Mojokerto. Tapi selain itu juga membudidayakan pohong tadi ya, Pak ya. Kalau tas biasanya bikinnya dari apa, Pak? Tas itu ya dari kulit, Mbak. Kulitnya jagung? Enggak lah. Kulitnya apa? Ya kulitnya itu. Mohon maaf, saya kan orang kota ya, Pak. Diberi pencerahan. Kulitnya ya kambing, sapi. Iya. Tapi tidak seberapa jadi produk fokus ya, Pak. Iya. Tebu sama pohong tadi. Iya. Tapi, Pak, kalau ngomongin soal dukungan Pemprov Jatim nih buat UMKM sendiri, apalagi kan UMKM ini benar-benar jadi tulang punggung nih ya. Dukungan dari Pemprov Jatim nih sama UMKM, apakah sudah tepat sasaran, Pak, menurut Abah? Kalau saya kira ya sangat tepat sekali, Mbak. Tolong untuk pemerintah Jawa Timur diberi kemudahan untuk memberi kredit ke UMKM itu, Mbak. Itu betul buat modal ya, Pak. Ya. Dan yang penting bunganya yang rendah. Betul. Bunga itu penting ya, Pak. Ya. Terus kemudian apa lagi, Pak? Jadi udah tepat sasaran ya, Pak? Atau belum tersentuh? Iya, sudah tersentuh, tapi ya dimaksimalkan, Pak. Ya. Baik. Tapi memang ada ya, Pak, untuk pinjaman UMKM di setiap desa ya, Pak? Insya Allah ada. Dan bagi UMKM desa itu tidak pinjam ke bank celurut istilahnya, bank rentenir itu ya. Jadi dikoordinir dari Pemprov sendiri untuk kalau bisa itu menangani pinjaman ya. Tapi, Pak, sebenarnya kalau untuk UMKM di desa, pinjamannya itu seberarti apa sih, Pak? Maksudnya kalau di kota kan mungkin untuk buka kios baru atau buka cabang baru. Tapi kalau di desa memangnya seberarti apa pinjaman? Iya, itu ya tambah modal itu, Mbak. Biar biasanya itu istilahnya kulaan beras itu satu sak, kalau ditunjang modal dari pemerintah Jawa Timur itu kan bisa 5 sak itu, Mbak. Jadi penambahan modal ya, Pak, supaya lebih banyak yang bisa dihasilkan dari UMKM tersebut. Terus, Pak, kalau dari sisi penganggaran ya, Pak ya, apa langkah konkret Komisi C untuk mendorong alokasi APBD yang lebih berpihak sama UMKM itu tadi, Pak? Pengawasan anggaran, Pak, memastikan alokasi anggaran untuk program UMKM dalam APBD yang memadai dan tidak terpotong. Mendorong peningkatan anggaran, mengusulkan penambahan anggaran khusus untuk UMKM terutama pada pos-pos krusial seperti permodalan, pelatihan dan pemasaran. Fokus pada program prioritas, memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar berdampak, bukan hanya kegiatan seremonial. Transparansi dan akuntabilitas, mendesak Pemprov
untuk transparan dalam penggunaan anggaran UMKM dan melaporkan realisasinya, Mbak. Jadi semuanya transparansi ya, Mbak ya. Nah, kalau ngomongin soal transparansi nih, Mbak, kita tadi sudah ngomongin soal anggaran nih, dana pinjaman nih, Mbak ya kan. Dan ternyata menurut Abah, sepenting itu Mbak memang dana pinjaman buat UMKM. Nah, UMKM ini kan sering banget ya, Mbak, terkendala sama dana baik buat produksi atau buat marketing, dari sisi marketing atau penjualan. Apa yang sudah bisa dilakukan DPRD nih buat mempermudah UMKM untuk dapat dana? Sudah apa yang dilakukan, Mbak? Mendorong fasilitas KUR, Mbak. Mendukung program kredit usaha rakyat melalui perbankan dan mendorong kemudahan aksesnya. Skema pinjaman daerah mendorong Pemda Jatim untuk membuat skema pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa anggunan bagi UMKM mikro. Kerjasama dengan lembaga keuangan, mendorong kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan BUMD atau lembaga keuangan non-bank untuk penyaluran modalnya. Baik. Yang penting apa nih, Pak? Bisa dilakukan lebih lanjut pendampingan literasi keuangan, memberikan pelatihan tentang penyusunan proposal bisnis dan pengelolaan keuangan agar bank lebih percaya. Baik, betul itu, Pak. Memperluas jangkauan, memastikan program permodalan bisa diakses UMKM dengan daerah terpencil. Penguatan lembaga keuangan mikro, mendorong peran aktif BPR atau koperasi dalam penyaluran modalnya, Mbak. Nah, jadi berarti memang DPRD sendiri sudah melakukan berbagai hal ya, Mbak, berbagai cara supaya UMKM itu punya modal yang cukup untuk menjajakan atau memarketingkan barangnya. Tapi kalau di desa sendiri digitalisasi marketing sudah jalan nggak sih, Pak? Maksudnya sudah adakah yang menjualnya dari online kalau di desanya, Pak? Belum. Anak mudanya ngapain, Pak? Desa, Mbak. Desa. Asli desa, Mbak. Pinggir alas. Mbak, tapi kan ada anak kuliah ada toh, Mbak? Ada. Yeah. Loh, kenapa itu tidak membantu ibu-ibu yang di situ, Mbak, buat memasarkan dagangannya gitu, Mbak? Mbak, anak muda ke desa itu ya wis ya apa sih? Ya bapak sekolah ya, Pak. Bapak sekolah gitu aja. Ya baik. Berarti kedepannya ini berarti jadi PR buat Mojokerto ya, Pak, buat lebih literasi ke digitalisasi marketing lagi ya, Pak. Berjualan bisa jual ke kota-kota lain lewat online ya, Pak ya. Nah, terus kalau peran Komisi C sendiri nih, Pak, gimana dalam memastikan program pelatihan nih dan pendampingan UMKM? Jadi nggak cuman formalitas aja, tapi benar-benar berdampak. Ini gimana nih, Pak, Komisi C sendiri? Evaluasi program, melakukan evaluasi berskala terhadap aktivitas program pelatihan dan pendampingan yang dijalankan Pemprov Jawa Timur. Fokus pada kualitas, mendorong agar materi pelatihan relevan dengan kebutuhan UMKM saat ini, misalnya digital marketing, manajemen keuangan yang sederhana tapi berkualitas produksinya, Mbak. Pendampingan berkelanjutan mendesak agar ada pendampingan pasca pelatihan untuk memastikan UMKM menerapkan ilmu yang didapat. Nah, kerjasama dengan pakar mendorong Pemprov untuk menggandeng praktisi dan akademisi yang berkompeten sebagai instruktur dan pendampingan. Studi khusus keberhasilan mendorong dokumentasi pada publikasi studi khusus UMKM yang berhasil setelah mengikuti program sebagai inspirasi, Mbak. Nah, Mbak, jadi dari berbagai macam yang sudah dilakukan oleh Komisi C, itu sudah berdampak nggak, Mbak, dari UMKM Abah yang ada di Mojokerto ini kira-kira? Iya, sangat berdampak sekali. Berdampak ya. Tapi biasanya masarannya kemana, Bah? Maksudnya kan kalau tadi saya bilang bahwa belum ada pemasaran secara digital, atau berarti belum pernah kirim keluar kota. Berarti kalau bikin pohong, getuk, kerepek itu di mana jualnya, Bah? Kadang-kadang dibawa ke pasar. Iya, kadang-kadang ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu, Mbak. Memang kan daerah saya ini daerah wisata. Ya, betul. Biasanya ditaruh di depan rumah. Kadang-kadang orang rekreasi itu mampir-mampir itu, Mbak. Apa itu?
beli. Loh, berarti ini anu, Bah. Apa ini rumahnya yang jalur arah mau ke Pacet apa? Arah iya, ke Pacet, betul. iya. 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 Barangkali kalau nanti ke Pacet, monggo mampir. Oh, iya. Nanti saya buat geduk sama keripik ya. Coba. Iya. Makan keripik sampai kemeripik ya, Bah ya. Oh, itu karena Bah, kalau keripik pohong itu di Surabaya ada. Iya. Kalau tape ya ada di Surabaya. Getuk pohong yang saya belum tahu. Iya, saya kalau naik ke Pacet anu ya, Bah ya. Saya buatkan. Iya, saya buatkan. Kemas ya, Bah. Iya. Oh, berarti sama apa, Bah, yang pemandian terkenal di Pacet itu? Dekat situ ya, Bah? Air panas. Air panas. Dan Ubalan? Ubalan betul ya, Pak ya? Geng. Oh, itu berarti termasuk wilayahnya Iya, apa? dapil saya. Oh, dapilnya apa? Ya, itu tempat wisata banget, adanya gede itu ya, Pak ya, kalau liburan? Iya, alhamdulillah lumayan, Mbak ya. Lumayan ya kalau sektor pariwisata. Nah, itu berarti UMKM di Mojokerto itu harus lebih dikembangkan ya, Pak ya, supaya bisa menjual tidak hanya di Mojokerto aja. Tapi sejauh ini banyak nggak, Bah, yang suka sama keripik pohongnya, Bah? Wisatawan maksudnya? Iya, banyak yang tertarik, Mbak. Ya enggak. Ya sing ngetop seperti di daerah lain ya apa sih wong keripik pohong. Saya sendiri ya suka kok. Iya. Kan tergantung kepada manusianya saja. Betul sekali. Nah, tapi Bah, kalau ngomongin soal UMKM nih ya, Bah ya. Apakah DPRD itu juga mendorong kebijakan yang afirmatif nih, Bah? Kayak misalnya kuota pengadaan barang atau jasa dari UMKM lokal dalam lingkup pemerintah provinsi itu digimanain atau seperti apa gitu, Bah? Sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur ya sangat mendorong sekali, Mbak. Komisi C secara aktif mendorong kebijakan afirmatif untuk UMKM. Kuota pengadaan ini adalah salah satu poin penting mendorong adanya persentase wajib atau kuota bagi UMKM lokal dan pengadaan barang dan jasa pemerintahan provinsi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan dan pasar yang pasti bagi produk UMKM sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Mekanisme mendorong regulasi yang jelas tentang alokasi kuota, proses pengadaan yang sederhana bagi UMKM dan pembinaan agar UMKM memenuhi standar kualitas gitu, Mbak. Berarti memang benar-benar diwadahi sekali dan diperhatikan sekali ya, Pak. Tapi ada nggak sih, Mbak, acara yang biasanya kan di desa-desa itu kayak ada acara, terus acara apa gitu dari mana, kemudian menghadirkan UMKM untuk buka stand gitu, tuh pernah nggak sih, Pak? Oh, itu pernah, ya pernah, Mbak. Biasanya itu dalam agenda Hari Koperasi. Oh ya, betul. Hari Koperasi itu biasanya ngundang UMKM dari kecamatan mana itu diundang untuk gitu, tumplek-blek di situ buka stand ya, Pak ya. Itu biasanya yang datang orang-orang yang datang itu undangan atau apa, Pak, atau masyarakat aja? Biasanya ngundang, Pak, itu diundang ya. Oh, ngundang ya. Berarti misalnya kalau Hari Koperasi para pegawai-pegawai kecamatan sekabupaten harus datang semuanya. Iya, itu istilahnya sama promosi untuk produk kearifan lokal. Oh, betul. Jadi promosi produk kearifan lokal dari yang ditonjolkan tadi kayak pohongnya ya, Pak ya. Nah, tapi kalau Tretes, Terawas itu kan juga banyak yang penggiat sate kelinci ya, Pak ya. Ada. Iya kan, Pak? Kebetulan. Ya Pak ya. Saya sering sekali sama teman-teman itu ke warung sate kelinci. Kebetulan. Itu tim sukses saya. Oh, wah. Iya. Saya tahu, Pak, bentar. Tim sukses Abah itu suka makan sate kelinci atau punya warung sate kelinci. Dan tim sukses saya itu jualan sate kelinci. Iya, kadang-kadang tim saya kadang-kadang Minggu, kadang-kadang Sabtu saya ajak makan-makan ke sana ya. Di mana posisinya, Pak? Itu di Terawas, sebelum Terawas itu. Sebelum Terawas. Iya, jajar sama durian-durian itu. Oh iya, saya tahu yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, Pak ya. Betul, arah mau ke Terawas. Nggih. Oh,
jadi memang sate kelinci itu salah satu produk unggulan juga ya, Pak? Iya. Benar. Sate kelinci Mojokerto memang seenak itu ya, Pak. Itu juga termasuk UMKM yang dibiayai, Pak? Atau gimana? Itu mandiri, Mbak. Oh, itu mandiri? Iya. Oh, jadi itu bukan termasuk UMKM yang diperhatikan. Jadi memang mereka pengusaha masing-masing gitu ya, Pak. Baik. Jadi kalau ngomongin soal pelaku UMKM nih, Pak, banyak pelaku UMKM yang kayak saya bilang tadi, belum tersentuh digitalisasi, belum bisa menjual produknya secara online, ya kan? Apakah ini nantinya, terus apa juga bilang bahwa anak-anak muda di situ juga belum terlalu kreatif, ya toh, Pak? Apakah ini nantinya akan jadi perhatian khusus buat Komisi C, Pak? Oh iya, perhatian utama, Pak. Digitalisasi UMKM adalah salah satu perhatian utama Komisi C. Dukungan mendorong Pemprov untuk memprioritaskan program-program yang memfasilitasi UMKM masuk ke ekosistem digital, memberi pelatihan digital marketing atau pemasaran, mengajarkan cara berjualan online, menggunakan media sosial, e-commerce dan lain-lain, akses dan platform digital, memfasilitasi UMKM untuk bergabung dengan platform e-commerce lokal atau nasional. Literasi digital memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya digitalisasi. Bantuan teknologi sederhana seperti pembuatan katalog digital, desain kemasan, atau sistem pembayaran digital. Tujuannya adalah, Mbak, meningkatkan daya saing dan jangkauan pada UMKM, begitu, Mbak? Betul. Jadi semuanya yang berbau digital memang sepertinya belum seberapa disentuh oleh para penggiat UMKM ya, Pak. Tapi sejauh ini sudah pernah ada literasinya belum, Mbak, di Mojokerto? Sebagian, Mbak. Mungkin kalau sing masyarakat sing terpencil, sing dewasa itu ya enggak. Iya, belum tersentuh. Oke, tapi itu enggak sih, Pak, kalau masyarakat yang dewasa itu sinyalnya susah enggak sih, Pak, di sana, Pak? Ya susah. Nah, itu susah. Itu salah satu masalah yang harus dihadapi juga ya, Mbak ya. Susah sinyal, kemudian berarti berarti kalau untuk packaging kayak keripik pohong, itu jualnya packaging atau per on? Gimana? Per on ya bisa, kadang-kadang ya sudah di kantong plastik di pack gitu, Mbak, ya. Itu berarti sudah ada logonya dong, Mbak, kalau di packaging. Ada. Apa namanya gitu? Iya. Oh, berarti sudah bisa bikin logo orang-orang. Ya mungkin beliau pesen sendiri, Mbak, sementara ya. Oh, jadi beberapa sudah ada yang memang sadar bahwa packaging logo itu penting gitu ya, Pak. Baik. Berarti kalau yang sudah begitu sudah gampang, Mbak, masuknya literasinya ya, Mbak ya. Tidak terlalu mendasar ya. Tapi ya balik lagi kita ke masalah sinyal ya, Pak ya. Nggak bisa jualan online ya, Pak. Tapi kalau di tempat apa sinyalnya susah enggak, Pak? Kebetulan di tempat saya itu ya masalah pinggir jalan raya. Oh, jadi gampang. Ya dekat SMP apa itu ya. Kebetulan alhamdulillah gampang ya, Pak ya, lancar ya. Kasihan yang terpencil ya, Pak ya. Berarti, Pak, yang harus dilakukan Komisi C itu bukan literasi dulu, Pak. Bikin tower, Pak. Jadi sinyalnya kuat ya, Pak ya. Terus tapi kalau ngomongin soal kesejahteraan ya, Pak, UMKM itu bisa banget menyejahterakan kesejahteraan masyarakat, betul ya, Pak? Jadi kesejahteraan masyarakat itu bisa ditopang sama UMKM, betul ya, Pak? Kalau berhasil. Nah, kalau produknya punya pasar yang udah cukup laris dan viral nih, Pak. Bagaimana para anggota DPRD, terutama Komisi C nih, Pak, mendorong perluasan produk UMKM tersebut nih, Pak? Baik lokal maupun ekspor. Ya, siapa tahu bisa diekspor, Pak? Ya, perluasan pasar lokal, membuat pameran dan benser, Pak, mendorong Pemprov untuk rutin mengadakan pameran atau bazar UMKM. Gerai UMKM memfasilitasi pembukaan gerai atau sentra oleh yang khusus menjual produksi UMKM, Pak. Kemudian kerjasama dengan retail modern, mendorong kemitraan antara UMKM dengan supermarket atau pusat perbelanjaan, perluasan pasar ekspor, fasilitas sertifikasi, membantu UMKM mendapatkan sertifikasi standar internasional yang diperlukan untuk ekspor.
pendampingan ekspor, menyediakan pelatihan dan pendampingan tentang prosedur ekspor, logistik, dan potensi pasar internasional. Kemudian partisipasi pameran internasional, memfasilitasi UMKM untuk ikut serta dalam pameran dagang internasional, promosi produk Jatim, mendorong promosi produk unggulan UMKM Jatim di kancah global gitu Mbak. Tapi kalau Mojokerto sendiri nih Mbak, kan kita tahu ya, kayak setiap kota wisata kayak Malang ya, itu kan punya pusat oleh-oleh. Ya, kalau Mojokerto ada enggak Bang? Yang maksudnya yang dikoordinir sama DPRD, sama Pemprov atau sama kota? Biasanya Mbak, oleh-oleh di Kabupaten Mojokerto itu undi-undi. Oh iya. Undi-undi ya. Betul. Itu ada pusat oleh-olehnya Bang? Ada. Tapi itu milik individu, perorangan? Murid perorangan. Oh, perorangan. Iya, di kota itu, termasuk kota. Di kota, termasuk kota. Iya. Oh, baik. Soalnya setiap kota wisata pasti semuanya ada ya, Pak ya. Terkenal Mojokerto. Onde. Pak, kalau onde Mojokerto itu kan katanya terkenal enak ya, Pak ya. Sebenarnya apa sih, Pak? Kalau aku makan ya, Pak ya. Ya perasaanku yang ngono iku lho, Pak, onde. Yang membedakan onde Mojokerto sama onde lain itu apa toh, Pak? Ayo, aku pengen tahu dari orang Mojokerto sendiri. Onde Mojokerto itu bijinya itu banyak itu Pak. Apa itu? Kacangnya. Enggak, yang wijennya. Iya. Oh, wijennya banyak. Kemudian isinya itu enggak cuma kacang, Pak. Ada isi apa lagi? Atau macam-macam? Mungkin Tapi selama ini abah nyobanya yang kacang tanah aja. Iya, katanya terkenal. Onde Mojokerto itu enak gitu Mbak. Iya benar, makanya Pak, lek prosoku ya onde ngono iku ya Mbak ya. Budak ditaburi wijen. Nah, itu ya betul. Pak, jadi nih ada kesan bahwa bantuan UMKM itu cuma berputar-putar di kelompok tertentu aja, Pak. Nah, ini yang salah satu jadi acuan juga untuk DPRD. Apa strategi DPRD, Pak, buat mendorong pemerataan bantuan itu tadi ke UMKM? Strategi pemerataan, pendataan yang akurat, mendorong Pemprov untuk memiliki basis data UMKM yang berkomprehensif, terupdate dan tersebar merata di seluruh wilayah. Mekanismenya Mbak yang penting transparan, memastikan prosedur pengajuan dan seleksi penerimaan bantuan transparan dan mudah diakses semua UMKM. Sosialisasi menyeluruh, mengintegrasikan sosialisasi program hingga ke tingkat desa atau kelurahan, menggunakan berbagai kanal media lokal, pertemuan dengan warga, media sosial, harus melibatkan perangkat daerah, memaksimalkan peran pemerintah kabupaten kota dan perangkat desa dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan UMKM yang membutuhkan. Terus pengawasan distribusi, komisi C akan mengawasi langsung proses distribusi dan bantuan untuk memastikan tidak ada kriminalisasi atau keberpihakan. Jadi tidak mendiskriminasi pihak tertentu ya, Bah ya. Jadi tidak berpihak tapi semuanya dikelola secara rata oleh DPRD. Nah, terakhir nih, Bah. Ini yang jadi gongnya ya. Apa komitmen konkretnya DPRD nih, Bah? Jadi kan selama ini kita udah ngomong bahwa DPRD akan memfasilitasi untuk digitalisasi, literasi ini, literasi itu, memberikan modal. Tapi kita harus tahu dong komitmen konkretnya DPRD Jatim untuk jadikan UMKM sebagai satu pencapaian kesejahteraan rakyat. Komitmen konkret, penguatan regulasi yang penting, Mbak, mengawal lahirnya peraturan daerah yang kuat dan berpihak kepada UMKM, meliputi aspek permodalan, pemasaran hingga kemudahan perizinan. Kemudian anggaran berkesinambungan, memastikan alokasi anggaran yang konsisten dan meningkat setiap tahun untuk program-program UMKM yang terbukti efisien, Mbak. Kemudian, Mbak, pengawasan ketat, melakukan pengawasan yang melanjutkan dan terukur terhadap implementasi program UMKM di lapangan. Baik. Keterbukaan
dan partisipasi, membuka ruang partisipasi aktif bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukannya. Sinergi multi stakeholder mendorong sinergi antara Pemprov dunia usaha, perbankan, akademisi, dan komunitas UMKM untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Luar biasa. Jadi pesannya adalah kalau UMKM itu bukan sekedar angka statistik ya Pak ya di setiap kota ya Pak, tapi wajah nyata dari ekonomi rakyatnya sendiri ya Pak ya. Dan itu sudah pastinya dibarengi dengan bergandengan tangan sama DPRD ya Pak ya. DPRD Jatim kan juga berkomitmen penuh kan Pak untuk membuat UMKM menjadi lebih baik lagi ya Pak. Dan yang pastinya di wilayah Mojokerto sendiri saya tunggu getuk pohongnya ya Pak. Siap. Pak, terima kasih untuk obrolan soal UMKM-nya. Saya suka Mojokerto, saya suka udaranya, suka tempat pariwisatanya, suka sate kelincinya, suka keramahan orang-orangnya, tapi saya belum pernah coba tentang getuk pohongnya. Nah, nanti sampean kalau jalan-jalan ke Trawas atau Paset, ngetel saya dulu. Oh, benar ya, Pak ya? Sampai saya siap getuk pohong. Sak truk ya, Pak? Iya, sak truknya ya. Terima kasih banyak Abang Haji Muhammad Soleh Esos dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu lagi Mbak, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.